kita mulai pembelajaran kita. Tanda titik 2 memiliki beberapa fungsi atau kegunaan. Yang pertama, dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemberian. Saya ulang ya. Dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemberian. Nah, jadi ada dua kata kunci yang harus kalian ingat. Pernyataan lengkap, kemudian diikuti rangkaian atau pemberian. Nah, pemberian itu sama itu artinya dengan penjelasan ya nak ya. Pemberian itu penjelasan. Nah, yang kedua, dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Nah, kembali lagi pemberian, penjelasan. Yang ketiga, dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Nah, inilah 3 penggunaan tanda titik 2 yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, kita bahas satu persatu ya anakku ya. Yang pertama, dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemberian. Nah, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, ada 2 kata kunci yang harus kalian ingat. Ada pernyataan lengkap, kemudian diikuti rangkaian atau pemberian. Nah, dengarkan baik-baik supaya kamu paham apa maksud dari pernyataan lengkap. Apa pula maksud dari diikuti rangkaian atau pemberian. Nah, sebelum sampai ke pemahaman itu, Bapak mau ajarkan kepada kalian terlebih dahulu, ternyata ada 2 jenis kata yang harus kalian ketahui saat ini. Yaitu kata umum dan kata khusus. Tahukah kalian pengertian kata umum? Atau tahukah kalian pengertian kata khusus? Pernah mendengar kata umum atau kata khusus anakku? Iya, mungkin saja pernah ya. Kata umum, kata khusus. Nah, kita masuk ke contoh supaya kalian tahu apa itu sebenarnya kata umum dan kata khusus, lalu apa pula hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini. Kita mulai dari contoh yang pertama. Bunga. Iya. Ada kata bunga di sini anak Bapak. Ada berapa banyak jenis bunga yang kalian ketahui? Tentunya sangat banyak ya. Kita misalkan saja ada bunga mawar, ada bunga melati, ada bunga anggrek. Nah, ada bunga mawar, ada bunga melati, ada bunga anggrek. Nah, jika kita ingat kembali tadi, ada 2 jenis kata anak Bapak. Ada kata umum, ada kata khusus. Nah, jika dikatakan umum, berarti itu merupakan kumpulannya, kesatuan dari keseluruhan gitu. Jadi di dalam sesuatu yang umum itu, di situ ada banyak. Sama seperti anak-anak Bapak, kalau misalnya kalian naik angkutan umum. Mengapa dikatakan angkutan umum? Karena memang di dalam angkutan itu mungkin saja masuk berbagai macam orang. Ada banyak orang di dalam, maka dikatakan angkutan umum. Siapapun boleh masuk. Nah, tetapi perlu kalian ingat ada juga angkutan yang tidak umum. Misalkan apa? Kita misalkan taksi online misalnya anak Bapak. Taksi online. Itu bisa jadi ada perbedaan. Ada kan? Ada perbedaannya dengan angkutan umum. Dari jumlah orangnya ada perbedaannya. Nah, kembali ke kata umum dan kata khusus. Coba kamu perhatikan ini. Kata umum dan kata khusus. Pada contoh ini, manakah yang merupakan kata umum? Kata umumnya adalah bunga. Bungalah di sini yang merupakan kata umum. Kemudian, mawar, melati, dan anggrek
inilah yang disebut dengan kata khusus. Ya, inilah yang disebut dengan kata khusus. Nah, mengapa bunga dikatakan kata umum? Karena bunga ini merupakan kesatuan. Mawar, melati, anggrek itu disatukan, disebutlah bunga. Kemudian pembagiannya anak-anak Bapak, disebutlah itu kata khusus. Ya, pembagiannya itu kata khusus. Sama seperti jari tangan. Nah, jari tangan itu kata umum. Kata khususnya apa? Ya, pembagiannya. Jari tangan apa-apa saja yang ada. Jari kelingking, telunjuk. Nah, kelingking, telunjuk, jempol, itu semuanya adalah kata khusus. Pembagian itu merupakan kata khusus. Bisa ya? Nah, kita perhatikan contoh berikutnya supaya semakin paham ya. Nah, ini dia. Alat tulis. Nah, apa-apa saja yang termasuk ke dalam alat tulis? Tentunya sangat banyak ya. Kita misalkan pulpen, pensil, kemudian ada penghapus. Nah, sudah tahu ya mana kata umum? Iya, ada yang mau menjawab, hanya saja tidak kedengaran sampai kemari anakku ya. Mana yang merupakan kata umum? Sama seperti tadi, yang merupakan kata umum adalah alat tulis. Sedangkan pulpen, pensil, dan penghapus itulah yang disebut dengan kata khusus. Sama seperti tadi anak Bapak. Mengapa alat tulis dikatakan kata umum? Ya karena alat tulis merupakan kumpulan dari pulpen, pensil, penghapus. Pulpen, pensil, dan penghapus jika disatukan itu menjadi alat tulis. Atau sebaliknya, alat tulis itu banyak. Ada pulpen, jenis-jenisnya banyak. Ada pulpen, pensil, penghapus. Nah, maka seperti tadi, jenis-jenis itu merupakan kata khusus. Kesatuannya disebutlah itu dengan kata umum. Ya, Bapak rasa sudah semakin paham ya. Sangat banyak anak-anak Bapak, banyak sekali contohnya. Misalnya buah. Buah itu kata umum. Kata khususnya apa? Jeruk, semangka, apel. Nah, itu kata khususnya. Kata umumnya tadi apa? Buah. Misalnya apa lagi? Minuman misalkan. Minuman. Itu kata umum. Kata khususnya apa? Ya jenis-jenis minuman. Roti misalnya. Roti itu kata umum. Kata khususnya apa? Ya banyak. Ada roti bolu, ada roti, banyaklah, banyak sekali. Nah, jadi langkah pertama, informasi pertama sudah kalian ketahui. Bapak yakin tahu, asalkan kamu simak pasti tahu. Sekarang kamu anak Bapak sudah tahu membedakan mana kata umum, mana kata khusus. Nah, sekarang kita kembali ke poin nomor 1 tadi anak Bapak. Apa hubungannya dengan kata umum dan kata khusus? Nah, simak ya. Katanya, tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemberian. Nah, tadi kan Bapak katakan kata kuncinya adalah pernyataan lengkap. Ini kata kuncinya, pernyataan lengkap. Maka, apa yang dimaksud dengan pernyataan lengkap? Pernyataan lengkap adalah pernyataan yang mengandung kata umum dan kata khusus. Ingat itu ya, pernyataan lengkap mengandung kata umum dan kata khusus, serta memiliki informasi yang jelas. Disebutlah itu pernyataan lengkap. Kemudian diikuti pemberian, diikuti penjelasan. Nah, penjelasan itu merupakan kata khususnya. Bisa ya? Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh saja, Bapak ya. Ini contoh kalimatnya. Yang pertama. Nah, ini dia. Ibu menanam beberapa bunga. Titik 2. Melati, mawar, dan anggrek. Bisa ya? Ibu menanam beberapa bunga. Titik 2. Melati, mawar, dan anggrek. Nah, ini tadi anak Bapak yang kata umum bunga, itulah tadi yang kata umumnya. Kemudian kata khususnya apa? Melati, mawar, dan anggrek. Lalu antara kata umum dan kata khusus, disitulah kita letakkan tanda titik
dua. Bisa ya? Inilah yang dikatakan dengan titik dua. Nah, kemudian kalimat lengkap yang tadi mana? Ini anak Bapak. Ibu menanam beberapa bunga. Ini kalimat lengkap. Mengapa dikatakan kalimat lengkap? Karena sudah jelas maknanya. Ibu menanam beberapa bunga. Jelas kan maknanya? Jelas. Lalu karena jenis-jenis bunga yang ditanam dibuat melati, mawar. Inilah yang dikatakan dengan pemberian. Inilah pemberian tadi anak Bapak. Melati, mawar, dan anggrek. Inilah pemberiannya. Dijelaskan. Oh, bunga apa yang ditanam? Melati, mawar, dan anggrek. Bisa ya? Oke. Yang kedua. Ini dia. Rino membeli alat tulis. Titik dua. Pulpen, pensil, penghapus. Nah, sama seperti tadi anak Bapak. Alat tulis itu merupakan kata umum. Pulpen, pensil, dan penghapus merupakan kata khususnya. Lalu sama seperti yang di atas, antara kata umum dan kata khusus, kita pisahkan dengan tanda titik dua. Ya. Lalu kita pertanyakan kembali, kalimat lengkapnya yang mana? Nah, Rino membeli alat tulis itu merupakan kalimat lengkap. Kemudian pulpen, pensil, penghapus itu merupakan pemberian atau penjelasan. Bisa ya? Nah, yang ketiga, contoh yang terakhir. Kita sangat membutuhkan perabot rumah tangga. Titik dua, kursi, meja, dan lemari. Nah, mana kata umumnya anak-anak Bapak? Ini, perabot rumah tangga. Itu kata umum. Kata khususnya mana? Kursi, meja, dan lemari. Kata khususnya ini kan seperti yang Bapak katakan tadi, jenis-jenisnya gitu. Nah, dirincikan dia. Perabot rumah tangga. Perabot rumah tangga apa-apa saja itu? Kursi, meja, dan lemari. Nah, jadi kalau dikatakan tadi, tanda titik dua digunakan pada kalimat lengkap. Ini dia kalimat lengkapnya. Ibu menanam beberapa bunga, itu sudah kalimat lengkap. Rino membeli alat tulis, itu sudah kalimat lengkap. Kita sangat membutuhkan perabot rumah tangga, itu sudah kalimat lengkap. Tetapi kalau kamu perhatikan, nah, di sini ada perinciannya. Melati, mawar, dan anggrek. Pulpen, pensil, penghapus. Kursi, meja, dan lemari. Nah, contoh-contohnya inilah yang disebut dengan pemberian atau penjelasan. Paham ya? Bapak yakin paham. Pasti paham. Jadi satu contoh, satu langkah sudah selesai. Nah, kemudian yang kedua anak-anak Bapak, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Nah, kalau dikatakan memerlukan pemberian seperti tadi, memerlukan penjelasan. Tetapi nak kata katanya. Coba saya tanyakan kepada kalian, kata apa yang memerlukan pemberian penjelasan? Pernah tidak kalian anak-anak Bapak memperhatikan KTP? Nah, atau kalau misalnya kalian lagi bersama ayah ibunya misalnya sekarang, boleh kamu minta, ayah, ibu bisa tidak saya pinjam KTP-nya begitu. Nah, jika kamu perhatikan KTP ayah ibumu, kamu nanti akan melihat di situ anak Bapak penggunaan tanda titik dua karena adanya pemberian atau penjelasan. Nah, contohnya seperti ini. Ini saya buat data-data. Nah, kebetulan ini data anak Bapak ya. Iya, ini data anak Bapak. Namanya Adriel Sianturi, umurnya 4 tahun 4 bulan. Warna rambut hitam, jenis kelamin laki-laki. Nah, coba perhatikan ya nak. Tadi kan dikatakan begini, dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Nah, misalnya ini, nama titik dua. Ini memerlukan pemberian. Mengapa? Karena namanya harus kita isi. Ini juga seperti itu. Umur. Kita isi berapa tahun umurnya. Warna rambut kita isi. Jenis kelamin kita isi. Nah, setiap kata yang di kiri ini, dia memerlukan penjelasan di sebelah kanannya. Namanya siapa? Oh, Adriel. Umurnya berapa? 4 tahun 4 bulan. Warna rambutnya hitam. Jenis kelaminnya laki-laki. Nah, inilah penjelasannya. Ya.
Jadi ketika ada kata yang memerlukan penjelasan, maka kita gunakanlah tanda titik dua. Oke ya? Nah, itu yang kedua. Nah, yang terakhir, yang ketiga. Dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Nah, jadi ini tidak susah anak-anak Bapak. Kamu mungkin pernah membaca teks drama atau dialog. Nah, contohnya seperti ini. Ada di sini dialog singkat saya buat. Ayah berkata seperti ini. Kamu sudah belajar? Andi menjawab. Sudah, Ayah. Lalu ayah berkata lagi. Jangan lupa ya mengerjakan tugas-tugasmu. Andi. Baik, Ayah. Nah, antara nama tokoh, nak, perhatikan ini ya. Tokoh dan yang ia ucapkan dipisahkan oleh tanda titik dua. Ini juga seperti itu. Andi titik dua, ayah titik dua. Nah, makanya dikatakan dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku. Sesudah kata menunjukkan pelaku. Ini mana pelakunya? Ayah. Berarti sesudah ayah titik dua. Mana lagi pelakunya? Andi. Sesudah Andi berarti titik dua. Bisa ya? Nah, jadi ada 3 ya anak Bapak ya. Tadi kita gunakan pada kalimat lengkap yang disertai pemberian. Yang kedua digunakan pada kata yang membutuhkan pemberian. Kemudian yang ketiga digunakan pada percakapan, yakni setelah kata yang menunjukkan pelaku. Bisa ya? Bisa? Nah, semoga bisa memahami supaya bisa nanti kamu aplikasikan dalam kehidupanmu sehari-hari, khususnya dalam menulis kalimat.